Assalamualaikum semuanya, balik lagi di Mr. AS Channel, channel tempat kalian untuk mencari informasi seputaran penerbangan. Baik teman-teman, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat memasuki bulan suci Ramadan buat teman-teman kaum muslimin di seluruh dunia. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, puasanya lancar, dan segala amal ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas perkembangan situasi untuk pelaku perjalanan luar negeri, baik itu keberangkatan maupun kedatangan. Tapi sebelum itu, ada info penting yang ingin kami sampaikan pada teman-teman semuanya, khususnya teman-teman yang ingin melakukan perjalanan tapi transit di Indonesia. Misalkan dari luar negeri masuk ke Indonesia, transit dulu di Jakarta, lalu ke Semarang atau ke Jogja atau mungkin ke Lombok. Nah, ditonton videonya sampai selesai. Jadi per tanggal 2 kemarin, tanggal 2 April 2022, Satgas Covid kembali mengeluarkan aturan baru untuk pelaku perjalanan dalam negeri atau biasa disebut penerbangan domestik. Jadi teman-teman, ini ada sangkut pautnya jika teman-teman nanti melakukan perjalanan dari luar negeri dan transit di Jakarta atau transit di Surabaya lalu menuju ke provinsi masing-masing. Nah, aturan yang berubah saat ini, kalau dulu kan yang sudah vaksin 2 dan vaksin 3 atau booster itu sudah tidak pakai tes lagi, walaupun tes antigen maupun tes PCR itu sudah bebas, boleh langsung terbang. Nah, aturan yang baru ini itu kalau booster atau vaksin 3 itu tidak perlu tes antigen lagi atau PCR, langsung terbang saja. Tapi yang baru vaksin 2 itu harus melakukan tes lagi, yakni tes antigen yang berlaku 1 kali 24 jam atau tes PCR yang berlaku 3 kali 24 jam. Nah, masalahnya teman-teman yang dari luar negeri itu tidak semua sudah vaksin booster. Ada yang baru vaksin sampai 2 kali. Nah, jika teman-teman datang ke Indonesia, misalkan mau ke Lombok tapi turunnya di Jakarta dulu. Nah, kalau teman-teman baru vaksin 2, otomatis teman-teman harus punya tes PCR dulu atau antigen dulu, baru boleh terbang dari Jakarta menuju ke Lombok. Yang selama ini jika teman-teman kemarin tidak perlu menunggu hasil PCR, misalkan sudah vaksin 2, teman-teman tidak perlu menunggu hasil PCR, tapi langsung saja terbang ke Lombok. Tapi untuk aturan baru ini, karena vaksin 2 harus memiliki tes PCR atau tes antigen, otomatis teman-teman harus menunggu dulu di Jakarta sampai hasil PCR-nya keluar. Kalau sudah keluar, baru teman-teman boleh terbang ke Jakarta ke Lombok. Jadi teman-teman harus ada bukti kalau teman-teman sudah memiliki hasil tes PCR atau antigen yang menyatakan hasilnya adalah negatif. Nah, itu teman-teman aturan terbaru untuk pelaku perjalanan domestik atau pelaku perjalanan dalam negeri. Dan jika teman-teman menanyakan bagaimana persoalan yang jika baru vaksin 1, yakni menurut aturan yang terbaru itu untuk pelaku perjalanan domestik yang masih vaksin 1 itu aturannya harus memakai tes PCR dengan hasil negatif dan berlaku 3 kali 24 jam. Jadi yang tadi yang vaksin 2 boleh memakai antigen atau PCR. Kalau vaksin 1 hanya boleh memakai tes PCR saja. Dan untuk anak-anak di bawah 6 tahun itu boleh tidak melakukan vaksinasi, juga tidak perlu antigen atau PCR. Yang penting ada pendamping dari keluarga atau orang tua. Sedangkan untuk teman-teman yang belum vaksin sama sekali, jika melakukan perjalanan dalam negeri atau penerbangan domestik, itu harus menyertakan surat rekomendasi dari dokter yang menyatakan bahwa teman-teman tidak boleh dilakukan vaksinasi karena alasan kesehatan. Disertai juga dengan hasil tes PCR
dengan hasil negatif. Nah, itu tadi aturan terbaru untuk pelaku perjalanan dalam negeri yang berlaku mulai tanggal 2 April 2022 kemarin. Semoga bermanfaat. Nah, saat ini kita lanjut untuk melihat situasi perkembangan untuk pelaku perjalanan luar negeri. Untuk hari ini di Bandar Internasional Juanda Surabaya, keberangkatan dan kedatangan itu ada 5 flight yang biasanya hanya 3. Nah, untuk hari ini lumayan banyak, ada 5 flight. Yang pertama ada AirAsia dari Kuala Lumpur, terus yang kedua ada Singapore Airlines dari Singapura, terus yang ketiga ada Scoot dari Singapura, yang keempat ada Royal Brunei dari Bandar Segi Begawan, dan yang terakhir ada Lion Air dari Jeddah. Nah, melihat untuk jadwal penerbangan hari ini ada kaitannya dengan jadwal penerbangan yang saya share kemarin-kemarin, karena di situ Royal Brunei tidak terdaftar. Di situ dalam video kan sudah saya jelaskan masih jadwal sementara, belum yang realnya. Nah, teman-teman yang menanyakan kok jadwal penerbangan saya tidak ada di sini. Nah, ini tenang karena ini adalah buktinya. Teman-teman, Royal Brunei tetap bisa terbang hari ini. Jadi, selama tidak ada konfirmasi dari pihak maskapai bahwa penerbangan kalian di-cancel apa enggak, berarti insya Allah penerbangan kalian itu tetap berangkat. Buktinya hari ini, di daftar Royal Brunei tidak ada. Tapi tiba-tiba pas hari H, ternyata Royal Brunei ada penerbangan dari Bandar Segi Begawan. Jadi buat teman-teman semuanya, untuk masalah informasi persoalan penerbangan, khususnya di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya, saya akan selalu berusaha untuk mengabarkan informasi-informasi ini. Jadi teman-teman tolong yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya, biar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Mungkin ini saja dulu informasi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.